Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah Fatihah Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama nakrauha biniyadin Allah yursilu mithla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa jadadina mahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa syayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi ulumihim fid darain kama naqra'u aidan Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mawdana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina hadhihi ya khulihal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para guru, para asatidzah, bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Abdiya Guru Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Desember 2024, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti melanjutkan pengajian tafsir surat Al-Maidah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Walal mu'allif rahimahullah ta'ala nau'un akharu macam lain min safahatil musyrikin, di antara kebodohan orang-orang musyrik. Jadi macam-macam kebodohannya, di antara lagi adalah yang Allah kisahkan melalui ayat yang akan datang, yaitu waja'alu lillahi mimma zara'a minal harsi wal an'ami nasiba. Summa haqqallahu ta'ala fi hadhihi surah. Kemudian Allah mengkisahkan, Allah mengkisahkan di dalam surah yang mulia ini, surat Maidah, anwa'an, macam-macam contoh dari kebodohan mereka orang musyrik, ya, yang menyekutukan Allah dengan berhala dan lain. Wa dhalalatihim, kesesatan mereka, contoh dari kebodohan mereka dan kesesatan mereka. Nah, Allah sengaja mengkisahkan tanbihan ala dha'fi uqulihim, ya, karena Allah menerangkan agar supaya mereka itu tahulah betapa bodohnya akal mereka, qillati fahmihim wa idrakihim, betapa sedikitnya pemahaman mereka. Nah, sekaligus untuk apa? Sekaligus untuk tanfiron lil uqala, sekaligus orang yang punya akal sehat jauhin, jangan sampai terpengaruh itu. Kalau kita sudah tahu mereka itu bodoh, jangan diikutin. Tanfiron lil uqala, bagi yang punya akal sehat, ya, harus dijauhkan, jangan terpengaruh dengan ucapan-ucapan mereka, dengan
keyakinan mereka. Itu tanfiron lil uqala minal iltifat anil iltifat, jangan menoleh, jangan percaya ila aqwali amsalihim, jangan percaya, jangan terpengaruh terhadap ucapan-ucapan mereka minas sukhofa, daripada orang-orang bodoh itu. Nah, mana itu Allah, mana firman yang Allah Ta'ala mengkisahkan tentang kebodohan mereka, diantaranya adalah faqala azza sya'nuh, Allah berfirman wa ja'alu lillahi. Nah, ini contoh kebodohan mereka. Wa ja'alu lillahi mimma zara'a minal kharsi wal an'ami nasiba. Mereka jadikan buat Allah, mereka jadikan buat Allah nasiban gitu. Jadi Allah dikasih bagian zakat buat Allah. Mimma zara'a, dari yang mereka panen, daripada al-harsi wal an'am. Jadi mereka menjadikan buat Allah bagian dari zakat yang bersumber gitu dari hasil bumi, al-harsi hasil bumi, wal an'am atau zakat binatang ternak. Jadi Allah sebagian untuk Allah itu. Faqalu, kata mereka, hadza lillah, ini bagian untuk Allah. Bizamihim, dengan keyakinan mereka yang salah itu, zamihim, dengan sangka mereka yang tidak benar ini. Nah, itu kan bagian Allah. Yang bagian yang berikutnya buat siapa itu? Wa hadza li syurakaina, ya. Wa hadza li syurakaini. Nah, yang satunya ini bagian untuk berhala. Jadi zakat bagi dua, ada yang untuk Allah dan ada yang untuk berhala. Nah, yang untuk berhala maksudnya bukan berhala, emang berhala batu makan zakat. Maksudnya buat ulama-ulama mereka tuh, kuncen-kuncen. Nah, kuncen-kuncen juru kunci. Nah, juru kunci yang yang ngurusin berhala. Pamakana li syurakaihim fala yasiru ilallah. Ya, pamakana yang bagian kuncen-kuncen itu enggak sampai kepada Allah. Maksudnya murni. Yang bagian buat mereka murni, sedikit pun enggak dibagi buat Allah. Wa makana lillah, dan adapun yang untuk Allah kuncen dapat lagi. Wa makana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim. Jadi mereka itu double. Yang untuk Allah syurakaihim pun dapat kebagian, dan yang khusus buat syuraka, buat kuncen, Allah enggak dapat. Nah, itu sa'a ma yahkumun. Nah, sa'a, alangkah buruknya itu. Alangkah buruknya apa yang mereka yakini itu, atau apa yang mereka katakan itu, Nah, oleh karena itu orang pemuka-pemuka mereka kaya karena dapat, bukan dapat 50%, bisa jadi 75%. Yang untuk Allah maksudnya untuk fakir miskin gitu, Nah, jadi kan yang untuk fakir miskin, mereka dapat bagian juga, di samping memang yang bagian khusus buat mereka. Nah, supaya lebih jelas arti atau tafsir daripada ayat ini, wa ma'nal ayatil karimah annal musyrikina min kufari Quraisy, orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah dengan berhala dan lain-lain dari orang-orang kafir Quraisy. Ja'alu lillah, mereka menjadikan, lillah artinya penyaluran gitu, penyaluran zakat dijadikan bagian untuk Allah, maksudnya untuk fakir miskin gitu. Allah itu maksudnya buat fakir miskin. Mimma khalaqa, dan dari apa yang Allah
kasih apa itu diantaranya zuru' wasimar. Ini hasil bumi. Ya. Kalau zuru' ini hasil panen dari biji-bijian. Biji-bijian gandum, beras, nah itu zuru'. Kalau simar buah-buahan. Apa buahan yang wajib zakat? Yaitu korma. Ya kan korma itu menjadi makanan pokok. Nah, itu buah-buahan korma. Ya, beras, gandum, korma, nah itu hasil bumi. Nah, mereka menyalurkan untuk Allah, untuk fakir miskin. Nah, kemudian waja'alu li ausanihim wa asnamihim. Nah, bagian yang berikutnya adalah untuk ausanihim. Mereka enggak mengatakan untuk kuncen, untuk berhala, ya, untuk berhala yang mereka sembah. Nasiban aidan, dikasih pula bagian. Ini bagi dua. Famakana lisonami anfaquhu alaihi wa ala sadanatih. Nah, yang bagian untuk berhala bukan berarti buat berhala, kan berhala batu, maksudnya berhala ya makan. Nah, yang dijadikan untuk berhala, mereka anfaquhu ala sadanatihi, buat yang jagain berhala ya. Nah, tokoh-tokohnya tuh ya. Pemimpin-pemimpinnya. Ya. Ulama-ulamanya ya. Kuncen-kuncennya. Yang megang kunci. Nah, itu sadana. Wa makana min hakillah anfaquhu alal fuqara wal masakin. Yang dimaksud dengan bagian untuk Allah artinya mereka salurkan kepada fakir dan miskin. Ada lagi nih, doipan, tamu-tamu Allah yang datang. Ya, kan di Ka'bah Baitullah banyak tamu-tamu Allah, duyufur rahman yang datang haji, datang umroh. Nih haji dan umroh duyufur rahman dari dulu udah ada sejak zaman Nabi Ibrahim kan gitu. Jadi untuk dana menghormat atau menjamu tamu-tamu Allah yang datang, yaitu jemaah haji dan umroh. Nah, ini yang untuk Allah, buat fakir miskin, buat Ka'bah ya, buat tamu-tamu Allah. Wa ma'annahu ta'ala huwa wadul khalq. Padahal Allah lah yang menciptakan mereka, padahal Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka. Faja'alu al-asnama tusyarikuhu bi khalqihi wa rizqihi. Mereka menjadikan berhala menyertai Allah. Ya. Mereka menjadikan berhala atau kuncen menyertai Allah dalam apa tuh? Penyaluran zakat. Sumal ajib min amrihim. Kemudian yang sangat mengherankan pula fi amrihim ya, perkara mereka ini yaitu tentang zakat, annahum fadlul awsan ala rahman. Mereka lebih mengutamakan bagian berhala daripada bagian Allah. Bagian Allah maksudnya fakir miskin. Famakana min nasibi asnamihim fala yasilu ila Allah minhu syai'. Bagian yang untuk berhala yaitu fakir miskin, fala yasilu ilallah, Allah nggak dapat sedikit pun. Adapun yang bagian apa itu? Adapun yang bagian Allah, ya, idza waqa'a minhu syai'un waqtalata bi nasibil asnam qalu lillah, ya. Qalu Allah laisa bihajah. Tuh, yang bagian buat fakir miskin Allah nggak dapat. Tapi kan yang bagian Allah, ya, maka mereka tuh pemuka itu dapat lagi, ya. Ya kan termasuk pemuka ini kan dia termasuk amil juga. Jadi dapat yang memang bagian khusus, dapat yang memang atas nama status sebagai apa ini? Amil atau fisabilillah. Nah, ya. Oh, jadi mereka itu dapatnya dua tuh, ya. Tapi yang bagian fakir miskin Allah nggak dapat lagi. Nah, di sini kan artinya nggak adil, ya. Qalu kata Allah tuh nggak perlu
Allahu laisa bihajatin ilaih. Ya, jadi yang bagian fakir miskin Allah nggak dapat. Karena Allah tidak perlu. Fatarakuhu lil ausan. Nah, kemudian Allah mereka kembaliin lagi kepada berhala. Maksudnya berhala kepada pemuka-pemuka mereka. Nah, kanat kismatan zalimatan jairatan. Nah, ini menunjukkan bagian yang zalim yang apa itu? Yang sesat, ya. Zalim jair yang tidak adil. La adla biha wala insaf. Nah, itulah tadi ya, di akal-akalan. Main akal-akalan padahal tujuannya buat ya, ulama-ulama mereka itu semuanya buat ulama mereka, ya. Oleh karena itu saat mereka ulama-ulama mereka diajak masuk Islam nggak ada yang mau. Nah, sebab kalau masuk Islam yang udah biasa nerima apa itu? Nah, nerima bagian nggak dapat. Nah, padahal mereka kan orang kaya-kaya. Qala Ibnu Abbas, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, inna a'da Allah, sesungguhnya orang-orang kafir itu, a'da Allah itu artinya musuh-musuh Allah, orang kafir. Kanu idza harasu harsan, apabila mereka panen ya. Panen gandum, panen beras, ya. Panen korma gitu. Au kanat lahum samarah, atau panen buah-buahan tadi seperti korma. Maka ya penyalurannya dua gitu. Penyalurannya disalurkan dua. Kalau kita kan ada 8. Ya, innamas shadaqatu. Nah, dia hanya 2. Hanya 2 bagian. Satu lillah. Ya, untuk Allah katanya. Maksudnya untuk kaum fakir. Nah, lillah itu maksudnya untuk Allah, untuk dana, ya, dana operasional Masjidil Haram, untuk menyambut Duyufur Rahman. Nah, itu yang untuk Allah sebagian. Juz'an walil wasan, wasan itu berhala. Pamakana min harsin aw samarah aw syai'in min nasibil awsan hafizuhu. Ya. Nah, yang untuk apa? Untuk berhala, bukan berarti mereka kasih sama berhala. Ya, buat apa itu katanya? Mereka hafizuhu wa ahsuhu. Mereka pelihara, mereka hitung-hitung. Wa in saqata minhu syai', apabila kurang sedikit pun, ya. Apabila bagian yang untuk berhala ini kurang sedikit pun, ja'aluhu lil awsan fi nasibillah akhadhuhu wa radduhu ila nasibis sonam, ya. Ya, minta digantiin kalau kurang. Wa in saqata min nasibillah, tetapi kalau yang bagian untuk Allah, ya, kalau seandainya kurang, ya, lam yarudduhu, mereka enggak minta gantiin, karena mereka bilang kalau untuk Allah enggak perlu gitu, ya. Wa qalu, kata mereka, Allahu ghaniyun. Nah, ya. Jadi kalau yang untuk bagian fakir miskin kalau kurang, ya. Nah, mereka apa? Kalau untuk yang bagian fakir miskin kan, kalau fakir miskin bagian Allah. Kalau kurang nggak minta tambahin. Tapi kalau yang bagian untuk apa itu tadi? Untuk berhala, ya, mereka minta gantiin. Sebab kalau bagian untuk berhala kan bagian buat mereka itu. Dengan alasan Allah Maha Kaya. Allahu Ghani. Allahu Ghaniyun wal ausan akhwat. Sedangkan berhala itu butuh. Maksudnya berhala itu bagian dia itu, bagian mereka. Walihadza qala ta'ala, oleh karena itu firman Allah di sini melanjut, famakana li syarakaihim fala yasilu ilallah, itu maksudnya, ya. Yang untuk bagian, ya, berhala, ya, la yasilu ilallah, kalau seandainya yang bagian berhala tidak sampai kepada Allah. Wa makana lillah fa huwa yasilu ila syurakaihim. Nah, yang bagian untuk Allah, sampai kepada, ya, berhala-berhala mereka, ya.
Jadi artinya kalau seandainya bagian untuk berhala mereka kurang, minta tambahin. Nah, apabila bagian yang untuk siapa? Untuk Allah kurang, mereka enggak minta tambahin. Karena dengan alasan Allah Maha Kaya. Ini kan akal-akalan supaya mereka itu dapatnya double. Wa madzalika. Nah, kenapa itu mereka lebih mengutamakan bagian buat berhala daripada bagian Allah? Karena lihubihim alihatahum. Katanya karena kita paling suka sama Tuhan daripada bagian untuk siapa ini? Untuk siapa? Untuk Allah, ya. Isaruhum laha ala azza wajal. Mereka lebih mengutamakan bagian untuk berhala daripada bagian yang untuk Allah. Maksudnya yang berhala itu yang dapat dia juga, ya, pemimpin-pemimpinnya. Nah, kemudian ya lahu min safahin wa ghaba, apa itu tadi? Ya lahu min safah. Alangkah bodohnya mereka itu, ya. Ya sebetulnya sih mereka itu enggak bodoh, cuman akal-akalan aja. Tapi di sini maksudnya bodoh. Jangan kamu ikutin seperti itu akal-akalan tuh, gitu maksudnya. Ya. Nah, apalagi di antara kebodohan mereka, kan tadi ini ayat-ayat ini menyebut tentang macam lain daripada kebodohan. Nah, itu tadi zakat. Ya. Nah, sekarang wa'duhum lil banat. Di antara tradisi mereka yang bodoh itu mereka ngubur anak perempuan hidup-hidup. Itu namanya wa'duhum lil banat. Wa'duhum nguburin anak perempuan hidup-hidup. Jadi kalau Allah kasih perempuan, mereka nggak seneng, ya. Ya, dibunuh, nah, dicuburin di lubang, hidup-hidup pendem. Nah, ini dianggap suatu, kalau punya anak perempuan takut nggak bisa kasih makan, ya kan orang perempuan nggak bisa nyari duit. Kalau yang bisa nyari duit bantuin orang tuanya siapa tuh? Orang laki. Yang keduanya kalau perempuan biayanya gedean. Kalau anak laki kan biayanya dikitan. Di samping anak laki, ya, bisa bantuin nyari duit, biayanya dikitan. Kalau anak perempuan biayanya banyak, nggak bisa bantuin. Oleh karena itu mereka sangat tidak senang kalau dikasih anak perempuan. Padahal dia itu adanya dengan sebab perempuan. Nah, kalau nggak ada emaknya masa dia ada? Kan bodoh jadi. Bodoh lagi namanya gitu, ya. Kan di sini cerita tentang kebodohan mereka. Wa min ghoraibi safahatil musyrikin, lagi nih di antara ghoroib, keanehan dari bodohan mereka. Annahum kanu ya'iduna banatihim tuh. Mereka itu ya'iduna artinya yadpanuna. Yadpanuna memendem, ya. Mendem anak perempuan ahyaan, hidup-hidup. Kenapa itu tadi? Khaufan minal fakri, karena takut nggak bisa kasih makan. Ya. Kalau laki nggak takut, karena kan laki bisa bantuin. Ya. Kalau perempuan nggak bisa. Khaufan minal ar. Nah, takut kalau nanti keluarga jadi tercemar. Ya, kalau anak perempuan kan, ya, kalau dia nggak punya laki, dia hamil kan tercemar. Tapi kalau yang namanya orang laki, walaupun dia nggak ketahuan, ya dia orang laki berzina nggak ketahuan. Tapi kalau orang perempuan berzina ketahuan, nah, ya tercemar. Karena rajul yahlib billah. Jadi orang-orang waktu itu sumpah sama Allah. Lain wulidu lahu kaza minal aulad layan haronna ahaduhum. Sumpahnya maksudnya nazar, sumpah. Kalau Allah kasih anak, ya, kalau Allah kasih anak, kami akan sembelih, tuh, ya. Apa kata mereka? Lain wulidalahu kaza minal aulad layan haronna ahaduhum. Ya, kalau seandainya punya anak sekian, nanti kami akan sembelih salah satunya, gitu, ya. Wa fi hadza yaqulul Qur'an. Dalam hal ini Al-Qur'an mengkisahkan tentang kebodohan mereka ini. Apa itu? Laqad khasiral ladzina qatalu auladahum safaham bighairi ilmin.
sungguh telah rugi. Sungguh telah rugi mereka yang membunuh anak mereka sendiri dengan kebodohan mereka tuh. Kan apa tuh? Nggak tahu kebodohan dengan alasan takut fakir dengan itu bodoh itu. Emang yang kasih rezeki dia kan Allah. Kenapa harus takut fakir? Tuh. Bi ghairi ilmin, nyari-nyari alasan tanpa ilmu. Haramuhu ma razaqahumullah. Haramuhu ma razaqahumullah. Mereka itu mengharamkan anak mereka dari rezeki Allah. Padahal kan yang ngasih rezeki buat anak bukan mereka. Ya. Allah ketika mereka bunuh, berarti mereka mengharamkan anak itu dari rezeki Allah. Dan anak perempuan itu sendiri rezeki. Ibtiraan Allah, itu mengatasnamakan Allah. Membunuh itu mengatasnamakan Allah. Karena emang Allah suruh. Kan kagak. Zakar al-Imam al-Qurtubi. Nah, al-Imam Qurtubi menyebut di dalam tafsirnya, tafsir Qurtubi, hadhil qissatal ajibah. Kisah yang sangat mengherankan ini. Apa itu? Yang menunjukkan allati tadullu ala mada sapahah wa hamaqatil musyrikin. Menunjukkan betapa bodohnya orang-orang musyrik min ahlil jahiliyah, dari kelompok jahiliyah. Faqala, kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, dzukira anna rajulan min ashabin nabi kana la yazmu muqtaman. Disebut bahwa ada orang rajul, ya, pada waktu zaman jahiliyah min ashabin nabi. Nah, jadi ini ada orang jahiliyah udah masuk Islam, ya, ada orang jahiliyah sudah masuk Islam, ya. Nah, itu muqtaman hazinan, kelihatannya sangat menyesal. Kelihatannya orang yang masuk Islam ini sangat menyesal, kelihatannya sangat sedih di depan Rasulullah, ya. Jadi setelah dia masuk Islam, Rasulullah melihat dia itu sedih. Ya, ada yang dipikirin ini, sedih, ya. Maka Rasulullah bertanya, qala lahu Rasulullah SAW, malaka takunu mahzunan, kenapa aku lihat kamu sedih? Ada yang dipikirin, gitu. Apa jawaban orang ini? Qala ya Rasulullah, inni aznabnu zamban. Saya ingat waktu masih jahiliyah, saya melakukan dosa, ya. Ini yang membuat saya selalu sedih, ingat, ya. Fa akhafu alla yaghfirullahu li wa in aslamtu. Ya, saya sedih karena saya takut kalau Allah enggak ngampunin dosa saya walaupun saya sudah masuk Islam. Nah, itulah alasannya kenapa dia selalu kelihatan apa? Sedih. Apa kata Nabi? Akhbirni an dzambik. Tolong kasih tahu saya. Dosa apa yang kau lakukan sehingga kamu sedih tususan, ya? Dosa yang kau lakukan pada waktu zaman jahiliyah dulu, ya. Itu kata tersebut apa itu? Dia bilang, "Inni kuntu minal ladzina yaqtuluna banatihim." Saya dulu waktu sebelum Islam termasuk orang yang membunuh anak saya tuh tadi, mendem hidup anak tuh. Saya termasuk tuh Rasulullah, ya. Faulidat li bintun. Saya pernah dikasih anak perempuan. Fatasyafa'at ilayya imraati an atrukaha. Ibunya istri saya nih, ibunya nih anak minta sama saya supaya saya enggak bunuh gitu. Kan kalau ibu enggak tega. Ya, ibunya ini anak, istri saya itu tasyafa'at li. Tasyafa'at ilayya, minta sama saya an atrukaha, agar aku biarkan hidup. Namun patarok tuha, permintaan ibunya saya enggak lakukan. Langsung saya tinggalkan permintaannya itu. Artinya tetap saya bunuh anak saya. Suma kaburot. Nah, ini anak bukannya langsung habis lahir dipendem.
tunggu dulu. Ketika anak itu sudah agak besar, wa adrokat, dan anak itu sudah mulai ngerti, sorot min ajmalin nisa, anak perempuan saya itu sangat cantik. Fakhotabahal katsirun, banyak laki-laki yang mau ngelamar. Pada kholat nil hamiyah, nah, hatiku kerasukan, kerasukan ada jahiliyah tuh. Walaupun anak perempuan saya itu cantik, ya, cerdas, banyak yang mau ngelamar, namun hati saya, pikiran saya kerancuhan adat jahiliyah. Nah, akhirnya walam yahtamil qalbi, hati saya tidak bisa menahan menahan adat jahiliyah, ya. Dari saya nggak jadi kawinin tuh. Walam yahtamil qalbi an uzawiyaha, sehingga saya belum sempat kawinin anak perempuan saya tadi. Au atrukaha fil bait bi ghairi zawaj, dan saya tidak membiarkan anak perempuan saya tanpa kawin. Jadi ya tidak dikawinin dan tidak juga dibiarkan hidup walaupun tanpa suami. Fakultu limraati, aku berkata kepada istriku, ibunya anak ini uridu an azhab li ziyarati akribai. Ya. Kata ibu anak ini, saya permisi mau mau berkunjung ke kerabat saya. Fab'asi hamai. Ya. Izinin supaya anak saya ikut ya, ke rumah kakeknya, ke rumah apanya. Fasurrat bizalik, sehingga si anak perempuan saya itu sangat girang karena ibunya mau ngajak ziarah kepada bapaknya. Wa zayyanatha bil khuli, dia pakai perhiasan tuh anak, saking girangnya mau ajak pergi, mau siap pakai baju. Azhab tuh biha, aku ajak itu anak perempuan saya ke mana, ziarah ke mana tuh, ke rumah famili yang ada kharijal balad. Nah kemudian bukannya ziarah, kemudian aku aku lihat di pinggir jalan ada sumur, ya, ila ra'si bi'rin, aku lihat ada sumur. Panazartu fil bi'ri, ya, aku ngelihat sumur itu. Papa tinatil bintu, ya. Maka anak saya itu yang ngerti kalau saya mau ngapain? Ceburin. Nah, saya mau ceburin ke mana? Ke sumur. Fa inni uridu an ulqiyaha fil bi'ri. Saya ingin nyeburin anak perempuan saya itu di mana? Faltazamatni, anak saya itu nangis-nangis minta supaya dia jangan diceburin. Ja'alat tabki, ya. Farahim tuha, ya. Akhirnya kena dia nangis, saya nggak tega nyeburin anak saya itu. Kemudian masih melanjut perjalanan karena kan belum sampai tuh, ngajak jalan ke rumah kakeknya. Suma nazartu, kemudian aku lihat ada lagi sumur yang kedua. Suma nazartu ilal bi'ri marasaniya. Nah, kemudian wadakhalat alayyal hamiyah. Nah, hati saya kemasukan lagi tuh, kerancuhan lagi adat-adat jahiliyah, sehingga ghalabatni syaitan, sehingga setan bisa mengalahkan kasih sayang saya kepada anak saya. Fa'alqaituha, aku ceburin anak saya itu di sumur itu mankusatan, terbalik, tahu terbalik, ya, kepalanya duluan gitu. Kalau diceburin kan berarti kepalanya duluan, kakinya di atas, itu mankusatan. Wa makastu hunak, habis ceburin tuh anak, aku nggak langsung pergi, hatta in qata'a sautuha, sehingga ya jeritan anak saya itu sudah berhenti, ya. Tuh, sampai di dalam sumur anaknya masih ngejerit. Ya, ketika sudah nggak ada jeritan berarti udah mati. Nah, barulah aku ninggalin sumur dan aku pulang. Nah, itulah kisah seorang jahiliyah
ya membunuh anaknya seperti itu. Nah Rasulullah ketika mendengar kisah itu yang diceritakan nangis tuh. Fabaka Rasulullah wa ashabuhu ya. Wa qala ya. Kata Nabi, "Lau umirtu an uaqiba ahadan bima fa'ala fil jahiliyah la aqabtuk." Seandainya kata Rasulullah, seandainya Allah perintahku ya menghukum seseorang apa yang pernah dilakukan pada waktu zaman jahiliyah, niscaya aku akan hukum kamu ya. Seandainya kalau Allah perintah aku menghukum atas perbuatan yang pernah kau lakukan seperti ini satu, karena Allah Ta'ala tidak perintah ya aku nggak berani. Karena kan ketentuan Allah al-Islam yajubu ma qablahu. Kalau orang masuk Islam, dosa apapun yang pernah dilakukan saat belum masuk Islam Allah ampunin, kan berarti Allah nggak hukum. Seandainya Allah perintah aku hukum, saya aku akan hukum kamu. Ya, apa itu hukumannya? Ya, hukumannya dia dijorokin juga, nah kan dia dijorokin orang, dikisos kan begitu. Karena Allah Ta'ala nggak perintah ada aku hukum, maka aku tidak hukum. Nah itulah tadi ya, contoh kebodohan mereka. Punya anak perempuan ya pendem hidup-hidup. Masya Allah. Ini pernah terjadi sama Umar. Tadi kan nggak disebut namanya siapa tuh? Ya, yang tadi nangis-nangis. Nah ini Umar pernah. Ya, kalau Umar itu ya terlihat oleh orang. Jadi ada orang ngelihat Umar. Umar sendiri dilihat sama orang. Ya, Umar terkadang nangis sendiri, terkadang tertawa sendiri. Nah kalau orang nangis sendiri, tertawa sendiri, namanya apa tuh? Orang majnun kalau nggak tahu. Kalau ente ngantuk nggak bisa jawab. Kalian ngomong ente ngantuk, saya tanya nggak jawab tuh. Kalau orang ngomong sendiri, ya ngomong sendiri, apa tadi ngomong sendiri, sedih, apa nangis sendiri, girang sendiri, namanya apa tuh? Kalau ente nggak bisa jawab berarti ente ngantuk, iya kan? Orang apa itu nih? Orang gila. Ini Umar gila apa nih? Dia ketawa sendiri, nangis sendiri. Nah orang yang merasa heran nanya sama Umar, kenapa kamu ketawa sendirian apa? Tawa sendiri, nangis sendiri. Kata Umar, saya ingat dulu waktu zaman jahiliyah, saya punya anak tuh, saya tadi anak perempuan. Udah besar anak saya ini, udah sedang lucu-lucu, udah bisa ngomong apa. Saya tipu anak saya. Ayo nak ikut abi gitu. Kemana? Jalan-jalan. Itu anak pakai baju, ya, pakai perhiasan, pakai seperti tadi, ya. Padahal maksudnya Umar bukannya mau ngajak jalan, mau apa itu? Oh, dia udah gali, udah ada sumur di sono. Ceburin tuh anak ke dalam sumur. Nah kalau saya ingat itu nangis. Itulah yang nyebabin dia nangis apa? Sendiri, nginget apa yang pernah dilakukan. Adapun yang menyebabkan saya ketawa sendiri, saya dulu pernah nyembah berhala. Nyembah berhala. Berhala itu saya buat dari korma. Ya, kalau orang bilang berhala dari semen, dari apa? Ini dari berhala dari korma. Saya lagi sembah, saya lapar. Nah, ente sendiri dengarnya ketawa kan? Apalagi dia yang langsung melakukan, nah ente aja denger ketawa. Ya kan? Nah, itulah yang menyebabkan saya itu tertawa sendiri. Betapa bodohnya saya. Oh, berarti masih bagus dia mengakui tentang bodoh. Saya lapar, saya makan Tuhan saya itu. Nah, inilah bodoh. Cuman Sayyidina Umar itu ya sadar akan kebodohannya. Nah itu tadi tentang apa itu tadi kebodohan mereka. Kemudian limaza kanu yadbanu nalbanat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Kenapa mereka apa itu tadi membunuh ya punya anak perempuan ya. Nah itu diterangin di dalam ayat wa idza busyira ala ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhib.
yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ila akhir al ayat. Wallahu a'lam bissawab.